Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kita ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang tema 5 subtema 3 ya, dimana bahasanya adalah ungkapan minta maaf dan mengukur satuan benda ya. Ini sama seperti pada subtema 1 kemarin ya. Nah, sekarang simaklah pembahasan berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan belajar yang pertama ya, yaitu bahasa Indonesia. Di mana tujuan dari pembelajarannya adalah disajikannya materi tentang ungkapan permintaan maaf, sehingga siswa dapat mengungkapkan permintaan maaf dengan tepat. Nah, materi pokoknya adalah ungkapan permintaan maaf ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasanya, yaitu pengalamanku di tempat bermain. Nah, saat bermain bersama teman itu sangatlah menyenangkan. Banyak permainan yang bisa dimainkan bersama. Salah satunya seperti pada gambar di samping ya, itu seperti gerobak sodor. Nah, ketika bermain tanpa disengaja kita menyenggol teman ya, lalu teman kita terjatuh. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. Ungkapan permintaan maaf. Nah, perhatikan percakapan Benny dan Udin berikut ini ya. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Nah, Benny mengucapkan, "Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi," katanya. Lalu Udin menjawab, "Tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan, lain kali hati-hati ya." Lain kali saya akan berhati-hati," kata si Benny. "Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi?" "Wah, sangat menyenangkan sekali Ben," kata si Udin. "Kelompokmu menang 2 kali," katanya. "Semoga besok dapat bermain lagi ya," kata si Benny. Nah, ungkapan permintaan maaf ya yang diucapkan oleh si Benny karena telah melakukan kesalahan, maka dia mengungkapkan permintaan maafnya ya kepada si Udin. Jadi ungkapan permintaan maaf itu adalah diucapkan karena telah melakukan suatu kesalahan. Nah, perhatikan percakapan permintaan maaf berikut ini ya. "Udin, Siti mohon maaf ya, lupa membawa bukumu, buku yang dipinjam kemarin," kata si Siti. Lalu Udin menjawab, "Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya dibawa," katanya ya. Ini adalah percakapan antara Siti dan Udin ya, karena lihat ungkapan percakapannya yang diucapkan oleh si Siti tadi, bahwa dia memohon maaf lupa membawa bukunya ya, buku si Udin. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mencoba membacakan puisi dengan intonasi dan ekspresi ya, dengan judul Kupu-Kupu. Nah, sekarang coba dengarkan dan ikuti ya yang disampaikan oleh teman kalian ini. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda-senda? Semua ku hampiri,
Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan belajar yang berikutnya ya, yaitu yang kedua adalah matematika. Tujuan pembelajarannya adalah dengan disajikan cara pengukuran panjang suatu benda, sehingga siswa dapat mengetahui cara mengukur suatu benda dengan benar. Nah, materi pokoknya adalah mengukur satuan benda ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, Ahmad mempunyai pensil ya. Kemudian Ahmad mengukurnya dengan penggaris. Nah, panjang pensilnya adalah berapa sentimeter? Sekarang kita lihat tuh gambar pensil yang diukur menggunakan penggaris. Lihat, ketika mengukur maka lihat ujungnya di angka 0 dan ujung yang satunya berada di 8 ya. Maka panjang pensil milik si Ahmad adalah 8 cm. Nah, satuan ukur panjang ya itu ada dua macam yang sering dipakai ya, yaitu sentimeter dan meter. Sentimeter itu disingkat cm ya, sedangkan meter itu disingkat m. Nah, 1 meter sama dengan 100 cm ya, atau 1 M sama dengan 100 cm ya, seperti yang ada di layar. Kita lanjutkan, mari kita berlatih ya. Lihat di layar kalian. Di sini ada panjang meja. Panjangnya adalah 150 cm. Gambar kedua adalah papan tulis nih, yang panjangnya adalah 100 cm. Gambar ketiga adalah ranjang, di mana panjangnya adalah 200 cm. Nah, dari ketiga benda ini, manakah benda yang paling panjang? Nah, dapat kita perhatikan bilangannya. Yang paling panjang adalah ranjang ya, yaitu 200 cm. Nah, kalau ditanya manakah yang paling pendek? Yang paling pendek adalah papan tulis, karena panjangnya adalah 100 cm. Nah, apabila mengurutkan dari yang terpanjang adalah berarti ranjang ya, setelah itu meja, lalu yang paling terakhir paling pendek adalah papan tulis. Nah, apabila mengurutkannya dari yang terpendek, yaitu papan tulis, meja, lalu ranjang ya, dari yang terpendek. Lihat ukuran satuan sentimeternya. Nah, berikutnya adalah mari kita berlatih pengurangannya. Nah, di sini ada Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm nih. Nah, pertanyaannya adalah berapa meter sisa bambu yang telah dipotong ya. Karena di sini pertanyaannya adalah meter, maka bambu yang dipotong tersebut kita ubah dulu menjadi meter ya. Nah, maka 200 cm itu sama dengan 2 meter. Nah, maka tinggal kita kurangkan aja. Bambu milik si Benny 4 ya, dikurang bambu yang dipotongnya yaitu 2, maka 4 dikurang 2 sama dengan 2 meter. Maka sisa bambu yang telah dipotong oleh Benny adalah 2 meter ya, atau 2 M. Nah, yang berikutnya adalah melatih membandingkan ya. Lihat di sana terdapat nama-nama dan tinggi badannya ya. Yang pertama Udin 117 cm, Edo 1 meter 20. Nah, 1 meter 20 tahu, karena 1 meter itu kan 100 cm ya. 100 cm ditambah 20, maka panjang tinggi si Edo itu adalah 120 cm. Sedangkan Dayu ya, dia 100 cm, Lani 105 cm, dan Siti 1 meter, berarti itu adalah 100 cm. Nah, sekarang kita lihat nih, dari kelima nama-nama ini mana yang paling tinggi ya. Maka dapat kita ketahui yang paling tingginya adalah si Edo. Sedangkan yang terendah itu adalah Dayu ya dan Siti, karena sama-sama berukuran 100 cm tingginya ya.
Sekarang kita masuk ke sesi ketiga, yaitu pengayaan pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama, ungkapan permintaan maaf diucapkan karena melakukan apa ya. Yang kedua adalah kamu merusakkan mainan adik kamu sendiri tanpa sengaja nih. Nah, kamu harus seharusnya ya segera ngapain. Nah, yang ketiga, pada pembahasan tadi kita mengurutkan meja, papan tulis, dan ranjang. Nah, urutan dari yang terpanjang pada benda tersebut apa ya? Kalian urutkan tuh. Nah, nomor keempat, Adit memiliki kursi sepanjang 300 cm, lalu memotongnya sebanyak 1 meter. Berapa meter panjang kursinya sekarang? Nah, yang ditanyakan adalah meter. Yang mana yang harus kalian ubah terlebih dahulu ya? Yang terakhir, dari pembahasan tadi, siapakah nama yang memiliki ukuran tinggi badan yang sama ya, yang sama ukuran tinggi badannya dari kelima anak tadi yang kita bahas sebelumnya ya. Seperti biasa, tuliskan jawaban kalian di komentar di bawah ya. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya. Semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama, yaitu tentang tema 5 subtema 3 tadi, dengan bahasan ungkapan minta maaf dan mengukur satuan benda ya. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan kita yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.